Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya saudara pada saat hari ini? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa kurang suatu apapun, amin. Baik, untuk video saya kali ini saya akan mereaksi satu buah video dari channelnya Ajis Tragi, dimana dalam channel ini kami sangat tertarik sekali untuk membahas mengenai ibu kota Nusantara yang saat ini sedang realisasi di kota Kalimantan. Nah, untuk rekan-rekan semuanya, dalam video ini diceritakan mengenai banyaknya keberatan dari masyarakat tetangga kita di Malaysia yang berkeberatan dengan penggunaan nama Nusantara untuk ibu kota Republik Indonesia yang baru, karena menurut mereka orang-orang Malaysia bahwa Nusantara bukan milik Indonesia saja tapi juga milik Malaysia. Nah, oleh sebab itu coba kita dengarkan video ini dan kita lihat bagaimana sih sebenarnya sejarah dari kata Nusantara dan dari mana asalnya kata Nusantara, kemudian apa yang dimaksud dengan Nusantara itu sendiri. Oke, untuk rekan-rekan semuanya, coba Anda kunjungi channelnya Ajis Tragi dan juga Anda like dan subscribe channel Gerbang 7 Tangsel ini agar kami bisa menyampaikan info-info yang lebih menarik lagi. Oke, untuk rekan-rekan semua, coba kita lihat video dari channel ini. Tentunya mengindikasikan bahwa terminologi Nusantara akan terus menjadi perdebatan antara Indonesia dan Malaysia. Mereka tidak ingin nama Nusantara hanya jadi milik Indonesia, karena hal itu seperti menyetujui wilayah mereka dapat diinvasi oleh Indonesia seperti masa-masa dahulu. Di video kali ini kami akan menganalisis melalui kajian kritis mengapa negara-negara tetangga tidak terima jika terminologi Nusantara hanya dikuasai oleh Indonesia. Bahkan saat nama baru ibu kota Indonesia dinamakan Nusantara, beberapa netizen khususnya di Malaysia mengeluarkan komentar protes. Ada apa dan mengapa? Mari kita jawab pelan-pelan. Nama ibu kota negara baru yakni Nusantara mendapatkan banyak komentar hingga menjadi kontroversi. Masyarakat Malaysia ikut bersuara. Hal itu lantaran Indonesia disebut telah mengklaim bahasa. Awan Wafdan, seorang penulis asal Malaysia lewat akun Twitter @seketulawan memberikan keterangan. Ia mengatakan bahwa Indonesia asal klaim kata Nusantara hanya milik Indonesia, padahal menurutnya di Malaysia sendiri mengenal kata Nusantara. Dalam studi hubungan internasional, ada yang disebut dengan paradigma realis, yaitu cara pandang yang menekankan konsep power dalam pergaulan antar negara. Paradigma realis ini, jika dikaitkan dengan teori kepentingan nasional, maka akan memperlihatkan bagaimana negara-negara saling berkompetisi dalam mengejar kepentingan nasionalnya. Semua pertimbangan moral tidak bisa menjadi halangan bagi suatu negara dalam mengejar power. Artinya, negara akan melakukan apa saja demi mengejar kepentingan nasionalnya. Power menjadi tujuan bagi semua negara dalam interaksinya di dunia internasional. Power ini bukan saja sekedar kekuasaan, tapi juga kapabilitas, termasuk bagaimana melakukan upaya-upaya monopoli dan hegemoni, baik itu di bidang ekonomi maupun politik. Paradigma ini sempat redup pasca Perang Dunia Kedua dengan kemunculan United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lebih menekankan kerjasama agar negara-negara tidak saling berbenturan dalam mengejar kepentingan nasionalnya masing-masing. Apa hubungannya dengan pertanyaan soal protes negara-negara tetangga akibat istilah Nusantara yang saat ini mulai kembali digembar-gemborkan oleh Indonesia? Seperti yang sudah disajikan dalam video sebelumnya, bahwa terminologi Nusantara bukan saja sekedar soal etimologi yang berarti antara pulau, tapi jauh lebih besar dari itu. Nusantara
adalah konsep geopolitik yang bercita-cita untuk menyatukan negara-negara kecil dalam satu imperium besar. Konsep ini merupakan warisan yang pernah sukses dilakukan oleh Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, juga kerajaan-kerajaan di Indonesia Timur seperti Kerajaan Goa dan Luwu. Oleh sebab itu, maka istilah Nusantara ini menimbulkan kekhawatiran negara-negara kecil di sekitar kita akan kemunculan kembali ambisi geopolitik Indonesia. Apalagi konsep Nusantara ini pernah digunakan oleh Soekarno dan Ibrahim Haji Yaakob untuk penyatuan Malaya ke dalam Indonesia. Karena negara-negara tetangga khususnya di Malaysia memahami jika istilah Nusantara kembali dihidupkan, maka itu artinya mencakup wilayah mereka. Malaysia juga sudah meresmikan kata Nusantara yang bermakna Kepulauan Melayu dalam Kamus Dewan Melayu Malaysia. Hal ini tentunya mengindikasikan bahwa terminologi Nusantara akan terus menjadi perdebatan antara Indonesia dan Malaysia. Namun demikian, Malaysia harusnya lebih proporsional dalam meletakkan sejarah bahwa asal-muasal kata Nusantara memang berasal dari Kerajaan Majapahit. Hal ini dijelaskan sendiri oleh Hans-Dieter Evers, Ketua di Institut Studi Malaysia dan Internasional Universitas Kebangsaan Malaysia, dalam tulisannya yang berjudul Nusantara History of Concept. Artinya bahwa bahkan seorang akademisi dari Malaysia mengiyakan hal tersebut. Kata Nusantara memang pernah digunakan dalam literatur berbahasa Inggris yang merujuk pada Kepulauan Melayu. Namun penggunaan tersebut jauh setelah kata Nusantara itu sendiri dicetuskan oleh Kerajaan Majapahit dalam Kitab Negara Kertagama. Mereka tidak ingin nama Nusantara hanya jadi milik Indonesia, karena hal itu seperti menyetujui wilayah mereka dapat diinvasi oleh Indonesia seperti masa-masa dahulu. Terminologi Nusantara itu akan melegitimasi seluruh wilayah Indonesia klasik, termasuk Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan Filipina. Apalagi adanya serangan Rusia ke Ukraina, konflik Amerika Serikat dan Cina, ketegangan Taiwan versus Cina daratan, mempertegas bahwa dunia mulai kembali bergerak ke arah realisme. Belum lagi gagalnya multilateralisme dalam kasus penanganan COVID baru-baru ini. Semua negara hanya memikirkan dirinya sendiri. Negara-negara cenderung semakin sengit berkompetisi. Artinya kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bahwa dunia akan bergerak seperti apa, tidak ada yang tahu. Apakah suatu hari nanti Indonesia akan kembali memiliki aspirasi teritorial di luar wilayahnya saat ini? Apakah Indonesia akan kembali memiliki ambisi geopolitik seperti masa lampau dengan menganeksasi wilayah negara-negara tetangganya? Itu tidak ada yang bisa memastikan. Namun satu hal yang pasti, semua negara akan melakukan apa saja demi mengejar kepentingan nasionalnya tanpa perlu justifikasi moral. Itulah saudara satu cuplikan dari video yang baru saja kami tayangkan. Itu dari channelnya Ajis Tragi, di mana menceritakan keberatan-keberatan orang-orang Malaysia tentunya yang tidak menginginkan agar Indonesia menggunakan nama Nusantara untuk ibu kota yang baru. Nah, menurut mereka memang di sini bahwa masyarakat Malaysia ini keberatan sekali tentang nama Nusantara ini, karena memang Nusantara menurut mereka ini adalah bukan milik Indonesia saja, tetapi juga milik negara-negara Malaysia. Bahkan kata Nusantara dalam Kamus Besar Bahasa Malaysia itu diartikan adalah kaum-kaum Melayu atau orang-orang perkumpulan daripada kaum-kaum Melayu. Tetapi dalam bahasa Indonesia, dalam buku Negara Kertagama pada zaman Kerajaan Majapahit, memang kata Nusantara itu pertama sekali dicetuskan dalam buku Negara Kertagama. Jadi tidak ada salahnya kalau memang masyarakat Indonesia atau pemerintah Republik Indonesia kemudian memakai nama ibu kota yang baru dengan Nusantara. Karena memang sekali lagi nama-nama Nusantara itu adalah memang berasal dari bahasa atau bangsa Indonesia, terutama dalam negara Kertagama, itu dalam Kerajaan Majapahit. Nah saudara,
kalau kita lihat dari keberatan orang-orang Malaysia, memang ini tanpa alasan ya. Mereka tidak beralasan sama sekali, dan dalam video tadi pun kita lihat ada asumsi bahwa akan seperti zaman dahulu lagi, ada imperialisme dan segala macam, penguasaan wilayah terutama dengan kata Nusantara ini. Tetapi kita perlu ingat bahwa tidak ada lagi penjajahan di muka bumi ini yang diperbolehkan. Jadi untuk Indonesia mengatasnamakan Nusantara ini adalah mengingat kembali bahwa dari Sabang sampai Merauke itu adalah satu kawasan, satu kesatuan dari Republik Indonesia yang patut untuk kita jadikan suatu nama yang namanya adalah Nusantara. Jadi menurut saya keberatan orang Malaysia ini sama sekali tidak ada alasan ya, tidak beralasan sama sekali, dan ini hanya merupakan suatu kecurigaan saja dari sebagian besar daripada masyarakat Malaysia. Dan perlu diketahui sekali lagi bahwa Nusantara itu adalah asalnya dari Indonesia. Jadi kita boleh saja mau menggunakan itu untuk ibu kota kita atau tidak, itu adalah terserah daripada bangsa Indonesia. Dan bangsa-bangsa lain yang berada di luar Indonesia itu sama sekali tidak, atau sama sekali tidak ada hak ya untuk menentukan nama ibu kota kita atau melarang nama ibu kota kita dengan sebutan Nusantara. Jadi itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan, dan barangkali Anda banyak yang lebih tahu tentang Nusantara ini. Silakan Anda tulis di kolom komentar dan berikan saran kepada kami atau kritik pada kami agar kami bisa memberikan suatu koreksi yang lebih baik ke depannya. Dan jangan lupa juga Anda like dan subscribe channel Gerbang 7 ini agar channel ini bisa berkembang di kemudian hari, dan saya akan lebih fokus lagi untuk memberikan suatu video-video reaction yang lebih bermanfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.